kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Aku dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema yaitu tips and trick mengelola uang. Menurut saya ini adalah suatu hal yang sangatlah penting dalam berkeluarga, dalam waktu kita masih kaula muda terutama, untuk mengelola uang dari sejak dini. Bahkan buat semua orang, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita tahu hidup ini harus disiasati. Walaupun hidup ini tidak hanya karena uang, tapi karena yang lain. Ada banyak lain, tetapi kita tahu salah satu menjadi sumber pertengkaran, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan. Duit, walaupun ya kita tahu ada Tuhan, kita tahu ada keluarga, ada cinta, tapi ini tetap uang sumber masalah. Jadi hari ini kita bersama dengan dua pakar. Saya minta memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Haryanto dan Pak Fendi boleh memperkenalkan diri. Pekerjaan apa? Iya, Shalom, saya Haryanto. Saya bekerja di industri bahan bangunan. Mungkin sekitar itu dulu. Yang pastinya kepala keluarga dan punya anak juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Fendi. Saya sudah berkeluarga dan dengan 2 orang anak. Untuk pekerjaan saat ini, pekerjaan saya di bidang IT. Jadi saya seorang konsultan IT Information Technology, dan anak saya sudah mulai bersekolah, usia SD, 2 orang. Dan kebutuhan pasti sangat banyak. Betul. Baru renovasi rumah ya, dan benar-benar menghabiskan sangat banyak. Oke, kita langsung masuk pada poinnya. Tips apa dan bagaimana cara membagi uang? Ya, mungkin Pak Har punya metode berbeda dan Pak Fendi berbeda. Anggaplah kalau seorang bapak yang harus mencukupi kedua anaknya, istrinya, kemudian masa depan dan gaji UMR. Nah, ini bagaimana ini tripnya dan triknya? Baik, saya mulai dulu ya. Kalau buat saya ceritakan apa yang saya alami ya. Pertama itu adalah kita tuh perlu meyakinkan diri kita bahwa penghasilan kita itu cukup. Nah kalau kenyataannya tidak cukup. Nah itu Bu, meyakinkan bahwa cukup. Saya dulu ya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena apa? Saya punya kenalan gitu ya, orang yang saya tahu bekerja sebagai buruh cuci di jalan industri. Penghasilannya jauh di bawah UMR, tapi dia bisa memberi pinjaman. Bisa memberi pinjaman? Tentu saja nggak besar, tapi dia tidak berhutang, dia bisa memberi pinjaman. Nah, itu memotivasi saya, terus terang sangat memotivasi saya bahwa sebetulnya kita harus yakin. Nomor satu tuh yakin kita tuh cukup. Nah, keyakinan ini yang memang mahal. Karena begitu keyakinan kita goyah, kita akan mencari cara lain. Dan jangan sampai ada cara gampang yang negatif seperti hutang. Pinjaman online gitu ya. Jadi yakin. Nah, setelah yakin apa? Memang ya tidak hanya bisa yakin saja. Setelah yakin adalah kita mesti melangkah. Kalau pengalaman saya, menurut saya adalah tertib itu salah satunya ya. Mungkin nggak terlalu biasa dilakukan oleh orang adalah mencatat. Ya, dengan mencatat kita itu akan benar-benar tahu ya. Kita akan kaget bahwa ternyata uang parkir, uang tol, atau hal-hal yang lain lah itu bisa sangat besar. Jajan itu ya. Makan di luar. Yang kalau jajan masih kelihatan ya Bu ya. Jadi yang kita biasa ya kita anggap kecil-kecil gitu ya. Nah, kan ini kita bicara, saya mulai dari kerja sebagai karyawan, trainee ya, sebagai trainee di salah satu perusahaan itu. Jadi memang kita itu harus kita akan kaget gitu kalau dengan mencatat, kita akan kaget gitu bahwa ternyata hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan itu ternyata besar. Ya contohnya ya, kalau parkir itu mahal ya, kalau pergi pikirkanlah sekali pergi aja, jangan pergi bolak-balik. Betul. Dari hal yang kecil-kecil itu kita akan bisa gitu mengatur. Kalau yang kecil bisa kita atur, yang besar pasti bisa kita atur. Kalau kita nggak bisa ngatur yang kecil, pasti kita akan juga nggak bisa ngatur yang besar. Setia dalam perkara yang kecil.
maka kita juga akan dapat perkara yang besar. Nah, sekarang dari Pak Fendi nih, ingat sudah ada 2 tip, ya, percaya dan mencatat. Ya. Saya ingat ketika saya di awal menikah. Di awal menikah itu memang penghasilan awal-awal karir, dan itu penghasilan agak mepet lah, cukup mepet sekali dan Semuanya lah. untuk semuanya sangat mepet. Nah, memang kuncinya adalah, menurut saya adalah salah satunya kedisiplinan. Jadi yang saya lakukan, saya punya manajemen keuangan namanya manajemen menggunakan amplop. Oh, Nah, jadi saya setting setiap kali kami terima penghasilan, terima uang, kami itu seperti yang Pak Haryanto katakan, kita catat, kita tentukan dulu, kita setting begitu. Dan biasanya yang saya kerjakan kurang lebih adalah 10% itu adalah untuk karena saya seorang Kristen, itu adalah untuk perpuluhan, memberi pelayanan ke gereja. kalau Tapi yang itu ada zakat, ada ya, zakat, ada ya, menolong orang miskin, seperti itu. ada buat orang tua, Betul. Nah, tapi kalau saya yang 10% adalah urusan tentang seperti itu. seperti itu. Nah, yang 20% itu adalah menabung. Menabung. Jadi dalam keadaan mepet, tetap harus nabung. Iya, begitu. Kalau saya memaksa diri seperti itu untuk menabung dan investasi dan untuk memberi. Dari saya muda, dari saya belum menikah, saya menetapkan hati, saya akan memberi kepada orang tua, salah satunya. Karena saya percaya bahwa orang yang paling tulus mendoakan kita, itu adalah salah satunya pasti orang tua. Begitu. Dan doa orang tua itu, ya dia akan konsisten, dia akan terus-menerus tekun mendoakan kita. Menurut saya itu kunci keberhasilan. Wow. Nah, yang 30% itu adalah kita menyiapkan untuk urusan transportasi dan tempat tinggal. Jadi 10, 20, 30, Bayar dan kos. 40% itu adalah baru untuk kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, parkir, telepon, pulsa, seperti itu, uang sekolah, anak-anak, dan pakaian, dan sebagainya. Jadi kalau kita setting seperti itu, kita dicukup-cukupkan, begitu. Dicukup-cukupkan. Maka saya akan mencoba disiplin, pokoknya setiap bulan saya harus spendingnya hanya keluar uang untuk kebutuhan hanya 40% penghasilan. Dan itu pun kita bagi-bagi lagi, oh misalnya untuk beli bahan makanan sekian, untuk sekolah anak sekian, jadi untuk hiburan sekian, sehingga kalau kita budget liburannya makan di luarnya sudah habis, ya kita cari hiburan di rumah saja. Betul. Kalau saya tambahan ini tips buat ibu-ibu, ya. Pada waktu itu saya juga mulai di sini dengan tanpa sama sekali keuangan. Dan bagaimana bisa tetap masak, ngepul dapur walaupun tidak ada uang. Dekatilah bapak sayur. Dan mulai bilang, Pak, ramah-ramahlah berteman dengan mereka, dan kemudian minta dari mereka semua yang dibuang, ya, yang nggak laku. Ya, kita akan bisa beli dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis kalau kita ramah. Kemudian pergilah ke pasar di jam-jam yang sangat pagi, saat mereka mencuci sayurnya dan menyiapkan semuanya. Maka kita dapat daging gratis. Karena apa? Mereka ambil daging yang bagus, tulangnya itu mereka malas. Kita minta sedikit itu nggak ada masalah. Kemudian mereka cuci kubis, mereka malas nyuci. Caranya gimana? Mereka buka yang kotor. Jadi mereka cuma dapat dalamnya yang bagus. Ya, saya dapat 1 karung. Ya, hanya dengan cara senyum sana, senyum sini, itu ya. Berbaik-baiklah dengan semuanya. Dan kemudian setelah itu, mari kita olah. Kita mulai jualan dalam tanda kutip. Nggak usah jualan kepada orang-orang yang maksudnya di luar, yang dekat-dekat kita aja. Ya, yang memang juga punya masalah. Kita bilang misalnya, toh ini kita dapat gratis. Kita jual misalnya, mau nggak ya sayur lodeh 2.000 rupiah. Buat mereka pasti oke banget. Apalagi mereka yang kerja ya, dan mereka malas pulang siang, dan kita akan survive. Itu bagian masak-memasak. Ya. Menurut saya menambahkan sedikit tip dan trik untuk seperti itu. Nah, kemudian ini buat bapak-bapak ini, bagaimana nih dengan menghadapi keuangan yang kadang-kadang, ya maaf kata, tuntutan istri dan anak-anak.
Ya, kalau misalnya istri marah-marah, nah ini gimana? Kalau anak nangis dan merasa semua, iya, semua teman punya HP, kenapa saya nggak punya HP? Kebutuhan belum sekolah. Nah ini bagaimana ini? Ya. Jadi kalau saya begini ya, kalau saya dari dulu memang membiasakan diri bahwa saya tuh pernah dapat waktu saya kuliah, dosen saya tuh pernah bilang begini, mata kuliah pelajaran-pelajaran ini di universitas terkenal itu bagus banyak-banyak lah, ada banyak. Tapi tidak pernah ada mata kuliah yang namanya kesabaran. Nah jadi kalau ya saya, betul, tidak ada itu. Kalau saya simpel sih, menurut saya begini, dari kecil saya juga melatih anak saya kalau ada apa-apa tuh harus bisa ditunda. Jadi dia minta mainan itu selalu saya bikin tunda. Sengaja. Ya, harus ditunda. Harus ditunda, harus ditunda, harus ditunda. Jadi termasuk saya melatih diri saya sendiri. Jadi kalau kepengen apa, ditunda. Nah menunda itu ternyata penting sekali karena kita jadi tahu itu kebutuhan atau keinginan. Karena kalau ditunda nggak ada apa-apa itu berarti keinginan. Kan berarti nggak ada barang itu bisa gitu. Tapi kalau memang jadi repot banget, oh ya ini berarti kebutuhan. Gitu. Tapi itu yang utamanya menurut saya adalah melatih untuk semualah kita sebagai kepala rumah tangga, istri, anak itu bisa yang namanya menunda. Iya. Kesabaran dan menunda, trik yang sangat kecil ya, tetapi Jadi bisa membedakan keinginan atau ini kebutuhan. Iya. Gitu. Jadi Kalau nggak setelah ditunda konsumtif. ternyata lupa, Nah, puji Tuhan. wah, sekali lagi boleh diminum dan boleh dimakan sedikit ya. Karena ini namanya obrolan meja makan, jadi kalau nggak makan nggak sah. Ya. Oke, nah sekarang dari Pak Fendi, anggaplah punya istri gualak gitu ya, punya anak rewel, nah itu bagaimana? Apalagi punya 2 anak ya, yang masih kecil nih. iya. Satu beli mainan dan satu minta. Ya setiap kali beli sesuatu harus 2. Gitu. Oh. Karena mereka itu benar-benar kalau yang satu dapat mereka yang lain pasti minta begitu. Itu nggak diajarin buat berbagi tuh. Nah, harus diajarkan untuk berbagi, sharing. Jadi dilatih juga untuk saya rasa sama sih, kita melatih untuk menunda ya. Kalau kita belum bisa dapatkan itu, sabar, berdoa. Tapi kami juga melatih anak-anak kami itu untuk mereka untuk berdoa ya, untuk berdoa dan untuk bekerja gitu, mengusahakan sesuatu. Dan kalau mereka itu sekalian untuk mendidik mereka, kalau kamu doing good, kalau kamu accomplish sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mungkin juga bapaknya sedang buying time sebenarnya ya. Menunda, bapaknya yang menunda. Kalau kau bisa lakukan ini, nilaimu seperti ini, nanti kamu akan dapat. Kadang-kadang anak kan nggak bisa dengan dari dirinya sendiri mau punya menunda. Kita yang putar otak gimana caranya bisa menunda. Kasih iming-iming dikit ya. Iming-iming dikit. Nanti ya kalau kamu ulang tahun, nanti ya kalau nilaimu seperti ini, baru kamu akan dapat seperti itu. Jadi kita yang buat kondisinya tertunda dengan berharap dia lupa. Betul. Tapi tadi saya tertarik dengan kata kerja ya. Apa yang bisa dikasihkan anaknya masih SD nih? Apa yang disuruh gitu untuk melatih kerja nih? Mereka, contohnya saya pernah suruh anak saya jualan makanan. Gitu. Karena diantara kami sebenarnya nggak ada yang terlalu jago masak atau bikin makanan, ya kita bisa Order ya? order dari luar, suruh mereka berjualan. Mereka nggak malu? Mereka nggak malu sih. Untungnya mereka syukurlah tidak malu. Hebat. Ya sekali lagi saya juga berpikir pengalaman-pengalaman pada waktu saya kecil. Saya memang miskin banget waktu kecil. Sehingga buat saya jualan itu bukan karena disuruh orang tua ya. Masalah punya uang jajan atau tidak, bisa bayar uang sekolah atau tidak itu. Jadi akibatnya ya saya dari rumah ke rumah itu minta koran, bilang Pak ada tugas di sekolah, minta koran, minta majalah bekas, alasannya sih itu. Padahal kemudian saya bawa tukang loak, saya jual dan kemudian
itu buat bayar uang sekolah sama buat jajan. Yang kedua, tapi karena itu saya menjadi sangat kreatif ya. Saya menulis puisi ke majalah Bobo, majalah Hai, padahal saya umurnya baru kelas 3 SD itu. Saya kelas 4 SD itu. Dan itu membuat saya waktu itu honornya lumayan, 5.000. Dan 5.000 itu zaman itu sudah bisa buat saya bayar sekolah. Uang sekolah saya masih ingat 1.500. Jadi saya dapat 5.000 sekali nulis puisi ke majalah Bobo. Saya nggak tahu sekarang berapa. Ujungnya saya bisa jajan, bisa beli sepatu. Karena sepatu hari itu, sepatu jelek ya, 700. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya pengalaman itu membuat sampai hari ini saya menjadi kaya. Dalam arti kaya pengalaman. Dan itu saya terapkan juga buat anak-anak saya. Dari kecil anak-anak saya dari TK saya suruh jualan. Ya awalnya bilang malu sih. Tapi kemudian mereka jadi hobi jualan sampai hari ini ya. Jualan apa itu, mulai dari jelly, pensil berwarna. Jadi kalau saya tidak mau jualan makanan sebenarnya, yang maksudnya yang sekali habis gitu ya, tapi makanan yang bisa tahan seminggu lah, atau pensil atau stiker. Nah itu membuat sampai hari ini saya bersyukur sih anak-anak saya jadi biasa lah untuk jualan, biasa untuk mandiri, untuk kerja. Ya terima kasih nih buat tip and trick ya yang luar biasa. Nah, terus mau tanya nih, misalkan kayak mungkin gajinya mepet nih. Tadi kan sempat dibilang sekian % itu untuk menabung. Nah, menabung itu ditaruh di bank aja kah atau ada investasi atau gimana ya? Itu biar setiap para pendengarnya bisa belajar. Ya, mari diminum sekalian, ambil satu, mari makan, jangan kosong pikirnya. Kalau menurut saya, memang prinsipnya menabung itu adalah kalau menurut saya cari sesusah mungkin untuk diambil kembali. Begitu. Jadi kalau zaman dulu saya beli celengan yang benar-benar untuk bukanya susah. Saya beli kaleng, bahkan mungkin nggak beli celengan lah, bahkan kaleng bekas saya solder. Oh ya. Supaya benar-benar effort, susah untuk buka kembali. Jadi menurut saya salah satu prinsip menabung adalah buat sesusah mungkin untuk mengambil kembali. Begitu. Agar nggak pakai terus. Gitu iya ya. Betul. Kemudian untuk investasi mungkin ketika kita masih sangat mepet. Kadang investasi itu kan prinsipnya adalah menanamkan uang kita untuk mendapatkan hasil lebih besar di kemudian hari. Dan menurut saya salah satu investasi yang sederhana itu adalah membaca, beli buku, bagaimana kita bisa mengupgrade skill kita. Sehingga ketika kebetulan saya kan di IT ya, di dunia teknologi, komputer dan sebagainya, kita digaji, dibayar sesuai kemampuan kita, skill kita. Maka itu adalah investasi yang baik untuk saya beli buku. Hari ini jauh lebih mudah, itu semua bisa dibaca di internet. Tapi dulu ketika saya di awal karir, internet belum seperti ini, buku itu menurut saya adalah investasi. Itu menambah skill kita, menambah pengetahuan kita, dan menaikkan nilai jual kita. Seperti itu. Dan naikkan nilai jual berarti gaji lebih besar, keluar dari kemepetan seperti itu. Betul. Bagaimana dengan Pak Har? Mari Pak Fendi, tolong diambil piringnya, jangan dibiarkan kosong. Memang paling gampang kan tetap di tabungan di bank ya, itu paling gampang. Tapi memang kalau saya dulu usahakan bukan di bank yang sama. Jadi saya dari dulu punya rekening bank yang nggak ada ATM-nya. Jadi kalau mau ngambil harus ada ATM-nya. Ya, buat yang sesusah mungkin. Harus bawa buku, datang ke bank gitu. Nah, tapi gini, ada satu prinsip yang penting sebetulnya adalah kita itu tidak boleh merasa malu kalau hal itu benar. Maksudnya? Ya, jadi gini, tadi yang tadi dimaksudkan tadi kerja tadi. Nah, investasi itu nggak harus dalam bentuk uang, harus yang bank dan lain yang keren-keren nggak. Saya pernah investasi dengan teman saya yang orang tuanya tinggal di desa. Itu ini beternak cacing. Cacing. Ya, cacing itu. Maaf. Terus kemudian kan nggak perlu bilang angka-angka yang besar-besar lah gitu. Kalau bagi kita yang punya teman yang ada di
di desa atau di daerah itu kambing. Itu investasi yang mungkin dimulai dengan 300-400 ribu, tapi akan mengagetkan sekali loh returnnya. Ya, karena ya dia kalau jadi 1, jadi 2, 3 gitu kan. Mana ada investasi di bank yang bunganya 100% atau 200%? Nggak kan ada. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tapi malu kan ya, gitu. Kamu apa ya investasinya ya? Oh, nitip kambing ke teman saya gitu. Ya, saya juga bersyukur dulu saya kecil, orang tua saya pengusaha jual roti. Jadi saya dari kecil ngangkat-ngangkat roti, ngirim-ngirim gitu. Nah, kalau anak saya sekarang, kan ya saya kerja, jadi saya juga kerja. Jadi saya misalnya tetap latih gitu, misalnya ya itu jualan kopi gitu. Pertama kali dia bilang nggak bisa bikin kopi, ya kopinya beli, kamu campur. Jadi gitu, jadi beli kan promo ada ya, promo campur, kemudian dicampur dengan kopi ini dijual lagi. Jadi kan itu kan kalau dari botol besar dipindah ke botol kecil kan juga harganya akan naik. Nah, yang penting tuh sebetulnya menurut saya kalau kita tahu bahwa itu memang kita benar untuk kita lakukan, kita nggak merasa enggan, nggak merasa malu, nggak merasa apa-apa, kerjakan aja, gitu. Dan semuanya bisa, gitu. Semuanya bisa, dari yang kecil-kecil, dari yang apa aja lah bisa. Ya. Yang saya ingat, jadi ibu saya itu kalau punya pembantu, maka dia akan mengajari investasi. Tapi caranya lucu. Yang pertama, selama dia kerja di tempat saya, dielesin segala macam. Mulai dari masak, tapi dia nggak usah masak, nggak usah les, karena ibu saya selalu juara masak. Dia bilang, belajar masak dari saya, pulang kamu bisa bikin restoran. Nah, terus kemudian dia bilang, ayo belajar motong, siapa tahu kamu suka motong. Ayo belajar jahit, siapa tahu nanti kalau kamu balik, kamu bisa jahit. Jadi menurut saya memang investasi itu memang bukan cuma uang ya. Dan yang ajaib lagi, ibu saya itu setiap kali mereka pulang, mereka dikasih tahu, ini gaji yang boleh kamu bagi-bagi dan nikmati. Ini gaji wajib kamu beliin tanah, misalnya, atau pokoknya wajib kamu mau sepetak tanah, nggak apa-apa, ya. Cuma 200 meter, kan kalau di daerah itu tanah murah sekali zaman itu ya. Cuma 200 meter nggak masalah, tapi beli tanah. Dan saya mau lihat sertifikatnya, saya mau lihat, ya, ada tulisannya setidaknya dari RT RW, ya. Dan akibatnya semua pembantu kami setelah kerja 10 tahun itu punya rumah, itu punya sapi, kadang-kadang punya punya ayam, punya ini. Dan yang lebih ajaib lagi, mereka selesai kerja 10 tahun selalu bikin restoran dan selalu berhasil. Dan pada saat mereka sudah 10 tahun, biasanya ditawarin sama ibu saya yang namanya peralatan buat masak. Ya kan biasanya paling banyak tuh kan ngobrol sama ibu saya dan paling jago masak. Maka dia pulang itu sudah bawa komplit peralatan masak, termasuk piringnya, termasuk semua, tinggal buka warung istilahnya atau restoran kecil-kecilan lah. Dan semua tidak ada yang miskin, semua kaya, pembantu rumah tangga. Ibu saya selalu ngomong gini, jangan nikah ya dan mengandalkan suami, malah kamu yang harus dukung suami. Nah, merubah keadaan. Ya, jadi investasi memang benar luar biasa sih, bukan hanya soal uang. Menambahkan, saya terus terang belajar itu dari pegawai ayah saya. Kerja sebagai tukang roti di kota Solo lah. Jadi dia tuh nggak pernah ambil uang, gajinya nggak pernah diambil, kan makan ikut kami. Kita, iya kan, udah. Nah, setiap kali pulang, mungkin belum bisa beli tanah dulu, pulang uangnya dikumpulin satu lebaran biasanya itu beli sapi, terus kemudian beli batu bata. Beli batu bata. Ya, jadi kalau tanah belum bisa beli batanya dulu. Ya. Tapi itu terbukti kok yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi akhirnya mereka punya rumah, dan setelah mereka punya rumah, mereka punya ternak. Bahkan salah satu seusia saya, jadi ikut orang tua saya dari sama-sama saya masih kecil. Anaknya pun ada yang lulus dari UGM. Ya. Luar biasa. Jadi luar memang biasa. ya itu tadilah. Kita jalankan semuanya yang kita bisa lakukan.
Sekali lagi, uang tidak hanya jadi sumber masalah, tapi bisa jadi sumber kenikmatan. Tapi bisa juga jadi sumber berkat buat siapa? Keluarga, anak-anak, dan semuanya. Mari terus ikuti, jangan pernah takut karena keyakinan permulaan daripada jalan keluar. Tetap stay tune di MMA, mertua menantu, akur dong. Akur dong. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menggeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menggeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Tetap dengan tema yang sama, yaitu dengan tips and trik mengelola keuangan. Tetapi kali ini kita akan membahas dari segi bapak rumah tangga. Ya, Bapak rumah tangga ini, kepala keluarga. sejak COVID sangat banyak yang frustasi. Ya, ada yang dikeluarkan, ada yang gajinya dipotong, ada yang pendapatannya berkurang. Saya baru balik dari Bali nih, dan mereka ngeluh. Bayangin kalau dulu mereka ini jualan, cuma jualan pisang goreng, sebulan bisa dapat untung bersih 10 juta. Sejak pandemik 2 juta aja nggak dapat. Nah, mungkin bapak-bapak ini bisa juga menghadapi sharing ataupun cerita ya. Ini bagaimana sih menghadapi stresnya dengan semua keadaan dunia yang sangat tidak menentu. Ya, ya memang
ekonomi saat ini berubah banyak sekali ya, perubahan drastis ya, di mana tadinya bisa kita lakukan jadi nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau saya kembali lagi yang kuncinya tadi adalah kita harus yakin dulu ya, kita yakin dan kita tetap tenang, dan kita memikirkan alternatif. Memang harus banyak yang berubah. Jadi apa namanya, misalnya ya ada beberapa ya sektor tertentu yang misalnya seperti misalnya travel, hotel dan lain sebagainya itu kan tiba-tiba seperti di stop gitu aja ya, jadi udah tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Ya memang harus pindah. Nah harus ganti pekerjaan. Nah, kalau umurnya udah kalau nggak bisa formal gimana ya informal. Jadi artinya yang pekerjaan yang nggak menuntut, yang nggak oke kalau misalnya mau melamar pekerjaan kan kita mungkin ditanya usia dan lain sebagainya. Ya jangan yang begitulah gitu, yang kita usahakan gitu, yang kita usaha sendiri atau apa sendiri gitu. Menurut saya tetap semuanya bisa ya, karena kalau gini, kembali lagi keyakinan tadi ya. Tadi Pak Fendi juga bilang membaca gitu kan, membaca. Saya tuh salah satu yang saya pernah baca adalah bahwa orang yang dengan penghasilan sangat besar, ya ada penyanyi yang saya sebut, ada petinju yang saya sebut, itu bukan mati lah, meninggalkan hutang kok. Hutangnya banyak sekali kok. banyak ya. Iya. Tapi ada orang yang dengan penghasilan yang seperti saya sebut tadi, buruh cuci, sekolahin anaknya bisa ngasih persembahan, bisa ngasih pinjaman. Ya tentu saja bukan pinjaman jutaan ya, pinjaman berapa puluh ribu. Tapi itu kan berarti dia cukup, gitu. Nah kembali lagi sih menurut saya ada keyakinan ya, kalau Pak Fendi tadi membaca itu yang penting sekali, karena kita harus jadi tahu ya apa yang kita bisa alternatifnya lah kerjakan gitu. Dengan kondisi pandemi ini pasti ada kok, pasti ada yang jadi keyakinannya kembali lagi bahwa manusia kan masih harus tetap hidup. Berarti hidup itu kan perlu apa ya, entah perlu makanannya kah, perlu transportasinya kayak Gojek apapun juga lah, tapi tetap akan ada, selalu ada jalan. Iya. Percayalah, optimis, mencoba, selalu ada jalan. Saya ada sedikit cerita. Ada pendeta juga banyak loh yang krisis hari-hari ini ya. Gara-gara pandemik sampai ditutup gerejanya. Tapi pendeta ini lumayan ajaib lah istilahnya. Dia tidak malu dari pendeta ganti profesi. Jemaatnya bubar, enggak punya uang ditutup dan sebagainya. Dia cuma jualan tempe goreng. Ya, di pinggir jalan, bermeja, kasih kompor, goreng gitu panas-panas. Jadi orang nggak takut COVID karena panas, ya. Dan ternyata itu bisa menyambung hidupnya. Dan yang lebih ajaib lagi, dia sudah kehilangan semua jemaatnya karena sejak COVID tidak ada lagi jemaatnya ya. Gara-gara itu dia punya kenalan baru. Banyak orang di kiri kanan, orang jalan, orang lewat ya. Dan kemudian ujungnya apa? Dia bisa buka lagi gereja hanya dengan jualan tempe. Ya, jadi sekali lagi kadang-kadang itu memang benar, keberanian juga untuk ganti ya, dari ini jalur kependetaan dengan jalur jual tempe ini beda banget loh ya, tapi ternyata bisa ya, dan itu bukan menutup jalan, justru membuka jalan. Dan sekarang jadi dia kombinasi, tetap jadi pendeta tapi jualan tempe tetap juga. Nah sekali lagi benar, pasti ada jalan. Dan kita punya Tuhan yang kita berdoa dia bisa kasih ide. Nah bagaimana pengalaman Pak Fendi ini dengan pekerjaan orang yang kena PHK, orang yang kena pemotongan, ini masalah nih bapak-bapak. Iya, jadi memang kita mesti menyesuaikan diri ya. Memang salah satunya itu kita mesti kreatif, mesti putar otak bagaimana caranya melakukan penghematan. Begitu. Seperti ketika pandemi begini kita kan memang semua lebih banyak di rumah. Jadi, di rumah tuh kadang-kadang bisa lebih boros loh. Iya, dan di rumah. Nah, kalau di rumah ya kita ada satu penghematan kita bisa lakukan sebenarnya, yaitu ya prepare makanan sendiri, menyiapkan makanan sendiri. Seperti itu. Selama pandemi ini saya laki-laki, saya kerja di rumah, tetapi saya banyak di dapur. Wah, begitu ya kan? Masak nih ceritanya. Masak. Oh beneran nih? Beneran. Wah, kalau gitu kapan-kapan kita jadi kalau undang untuk masak. Anak saya anak saya kan kalau dulu mungkin banyak minta jajan. Nah, sekarang saya masakin. Dan itu menghemat loh ternyata. Dan ternyata ya
jauh lebih baik, Sehat. lebih sehat. Gizinya kalau kita uang misalnya 10.000 mungkin nggak dapat apa-apa di luar, tapi kita di rumah 10.000, 20.000 kita sudah dapat daging kok, gitu kan sebenarnya. Nah, kemudian saya tuh belajar dari orang tua saya. Saya dulu perhatikan kenapa orang tua saya itu di rumah. Pak, orang tua saya itu pedagang, punya toko gitu. Dan kenapa orang tua saya itu di rumah pelihara ayam. Di rumah pelihara Di ayam. rumah pelihara ayam 2, 3 atau 4 ekor begitu ya. Dan ternyata kami itu nggak pernah beli telur. Ketika saya anak-anak ya, kami itu nggak pernah beli telur. Dan telur itu kan Keluar. Sehat. protein yang paling murah lah begitu kan, salah satu yang paling murah. Dan setelah sekian tahun itu kita nggak kerasa, tapi dijumlahin aja kalau beli telur setahun itu penghematan begitu. Ayam kita nggak perlu kasih makan banyak-banyak, bahkan makan dari sisa makanan kita gitu kan, dari sampah dapur begitu. Dan ternyata dari situ kita nggak perlu beli telur bertahun-tahun seperti itu. Jadi kita memang harus punya banyak akal bagaimana melakukan, menurut saya, penghematan. Gitu. Bagaimana dengan menghadapi istri? Ya. Ini keluhan sangat banyak nih ya. Menghadapi istri ya. Pertama, dulu mereka nggak ketemu istri itu sering. Ya kan, pergi pagi, pulang malam, dan kelihatannya keluarga baik-baik. Tapi sekarang setelah di rumah, apalagi kena PHK, wah itu ternyata rumah berubah menjadi neraka. Nah ini bagaimana ini? Bapak-bapak ini seni menghadapi istri. Apalagi istri yang galak, cerewet, nuntut. Nah ini bagaimana ini? Dari Pak Har dulu atau dari Pak Fendi dulu nih, bapak-bapak nih? Saya sih bersyukur istri saya itu bukan jenis yang ngomelnya banyak begitu, cuman mukanya manyun aja. Gitu kan. Tapi setidaknya nggak keluar lah dia untuk Tapi kan dengar-dengar Iya. orang Surabaya Iya. ya. Kalau orang Surabaya itu kan istilahnya nih kuasar, kadang-kadang ngomongnya juga nyes gitu. Iya. Jadi gimana ini? Gimana? Iya, memang itu memang balik lagi kita butuh kesabaran lah ya, kesabaran dan ketenangan. Yang kalau istri sedang ngomel, kita diemin dulu sajalah, jangan dibantah lah. Nanti tambah panjang sih menurut saya. Biasanya begitu. Ya kita yang harus lebih sabar, lebih tenang, dan kita yang memang harus berusaha tetap tenang, dan bagaimana caranya kita bisa mencari penghasilan tambahan seperti itu. Pernah nggak ribut sama istri sampai buang gitu ya? Nah ini gimana ini ngadepin? Karena banyak keluhan ya, walaupun kita tidak bahas soal ekonomi atau soal apa aja lah. Karena mulai dari ekonomi bisa nyambung kemana-mana kan. Nah ini trik and tips ya menghadapi istri. Ya, pernah sih kalau ribut, saya rasa setiap rumah tangga suami istri pasti pernah ribut, itu pasti. Tapi kami itu membiasakan diri untuk menyelesaikan. Dan meskipun ribut bisa seharian mungkin, tapi kita membiasakan untuk, banyak orang ribut dan kemudian dianggap tidak ada apa-apa, biarin berlalu aja dan dianggap tidak ada apa-apa begitu. Besoknya dilanjutin aja, tapi nggak pernah dibereskan, nggak pernah saling meminta maaf, nggak pernah berbaikan kembali, ya kan? Nggak pernah pura-pura tidak ada apa-apa aja. Dan itu sebenarnya menurut saya bom waktu, begitu. Itu bom waktu. Dan sebaiknya menurut saya setiap kali kita ribut, ya itu wajar. Tapi kedewasaan itu akan membuat kita berbaikan lah. Kita punya waktu, kita akan mengusahakan untuk minta maaf Walaupun nggak salah. meskipun tidak salah, ya kan? Itu paling murah lah, itu paling murah. Banyak suami gengsi banget untuk minta maaf, gengsi banget. Udah salah, gengsi pula. Tapi sebenarnya itu menurut kita di hati terasa mahal. Sebagai laki-laki, gengsi itu rasanya mahal. Wow, mahal. Tapi sebenarnya kalau kita mencoba dan kita membiasakan itu, kita akan melihat itu harga yang murah kok. Kita nggak perlu beliin. Beberapa suami bersalah sama istrinya,
dia nggak minta maaf, tapi dia coba sogok, suap. Betul. Pergi, beliin barang, beliin cincin, beliin bunga, pulang disogok. Tapi nggak pernah keluar ucapan maaf. Padahal itu kan harganya mahal. Minta maaf itu lebih Bunga murah. itu lebih mahal ya daripada minta Bunga Minta maaf. maaf itu lebih murah. Nggak bisa nabung gitu. Dan sebenarnya ketika kita bisa minta maaf, istri melihat, oh suamiku ini berani, rela membuang gengsinya. Sebenarnya dia akan lebih menghargai kita. Terus gimana kalau memang nggak pernah ketemu? Ya pendapat suami dengan pendapat istri ini nggak ketemu nih terus. Jadi itu jadi gesekan yang ya gimana ini? Mana ya? Ya, sebenarnya kalau kami dari awal kami menikah, memang kami berbagi tugas begitu. Ada hal-hal yang seperti hal-hal mengenai pendidikan anak-anak, mengenai urusan anak-anak, urusan rumah. Kami sepakat bahwa kalaupun tidak ketemu ya keputusan di dia seperti itu. Oke. Banyak suami maunya semua dia yang memutuskan. Padahal kan sisi wanita itu punya di hatinya punya ingin menjadi nyonya yang bisa ngatur begitu. Jadi kasihlah area-area yang dia boleh ngatur sesukanya. Yang sekalipun ya kita kurang sreg tapi ya merem-merem sedikit saja. Bagus itu. Tapi Itu perlu ya. Nah, ada istri-istri hal-hal kita yang- suka nih. Ada hal-hal yang memang penting, krusial dan itu lebih prinsipal, lebih teknis ya kita yang laki-laki yang lebih ngedrive, lebih menentukan seperti itu. Tapi berilah dia hal-hal kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Yang mau dia pilih A, pilih B, toh efeknya nggak terlalu besar. Ini kan 3 generasi ya, ini generasinya beda, umurnya beda. Ini kalau suaminya gimana nih? Ya, kalau ribut di rumah, sering di rumah, stres gitu, terus gimana nih? Biasanya sih benar udah dibagi-bagi gitu. Jadi kayak misalkan kalau soal anak dia lebih terserah pokoknya mau pakai baju apa bebas gitu. Dia nggak terlalu masalah. Cuma nanti kalau misalkan major gitu ya, kayak contoh daerah-daerah kekuasaannya suami saya ya. Apa itu daerah kekuasaannya suaminya? Seperti ini kayak kamar lantai 3 tuh itu harus bersih. Menurut suami, ya, itu harus daerah sesuai. kekuasaan suami ya? Lampu harus mati, terus kasur spray harus bersih gitu. Nah kalau saya kan kadang, iya semua barang saya susun semua, jadi saya keluarin semua gitu. Terus daerah kekuasaannya Jadi- meja kantornya dia, nah, itu nggak boleh digeser satupun nggak boleh. Kalau kita tidak sengaja membuka lemari karena nyari barang, Iya. dia tahu. Ini ada yang buka lemari aku karena tutupnya nggak rapet. Padahal menurut saya kok beda dikit gitu. Tapi tahu, nah itu wilayah-wilayah lah. Cuma Jadi kalau untung kayak- rumah cukup besar ya. Besar. Jadi bagi Betul. wilayah ya. Tingkat 1 wilayahnya Kesia gitu ya. Betul. Tingkat 2 bagi 2, tingkat 3 khusus wilayah. sofa juga gitu. Oh iya, sampai Ini sofanya bagi. sofaku, ini sofamu. Jadi kalau aku taruh barang di sofa dia, sofaku gitu. Nggak boleh. Jadi itu daerah, ada daerah-daerahnya. Wah. Tapi itu benar sih, itu akan mengurangi Konflik. Konflik ya. Jadi kayak kita saling menghargai. Aku kan kalau kerja semua barang taruh meja, susun semuanya sampai semua barang kelihatan. Nah itu dia ya udahlah berantakan, ya udahlah saya merem lah itu mejamu. Tapi itu kan mejamu dan Mejamu, sofamu ya. sofamu, iya. Wah. Pak Fendi rupanya nggak sampai pembagian sofa dan lantai rumah ya. Kamar mandi. Oh, kamar mandi juga ada pembagian. Kalau dia lagi buang hajat gitu ya, kamu harus sekian meter dari kamar mandi. Nggak boleh. Kalau dia lagi di atas, aku harus di bawah. Nggak boleh, pokoknya harus ada sekian meter. Waduh, ini rupanya benar-benar pembagian. Radiusnya. Pembagian wilayahnya banyak nih. Nah, tapi sekarang bagaimana Pak Har nih? Ini yang 50 up ini beda cara mungkin ya, beda tradisi, beda cara Iya. pikir. Ini gimana nih? Ya saya setuju banget sama yang Pak Fendi. Cuman kalau saya tambahkan gini, memang kalau yang sifatnya tidak prinsip dengan WFH banyak ini. Istri saya tuh sejak pandemi itu hampir sepanjang tahun WFH.
Bapak? Saya masih ke kantor, Bu. Oh. Nah, kemudian ditambah anak saya juga ikut-ikutan WFH. Nah, itu Waduh. sebetulnya yang lebih sering berantem tuh istri sama anak saya. Oh ya? Iya, Oh, gitu. padahal ini, Iya. nah ini yang dia berantem apa aja nih? Apa aja ya, itu dari yang kecil-kecil lah ya, dari yang Iya. dipanggil nggak denger apa ya, begitulah. Nah, tapi menurut saya tambahkan satu lah, kalau hal yang gitu tuh kita mesti nambah tebel kuping aja. Oh. Jadi agak dicuekin dikit lah. Memang kalau bahasa Jawa dablek itu ya, itu ada perlunya gitu, ada bagusnya gitu. Jangan dablek terus ya. Jadi sedikit ada dablek itu ya baik. Tapi gini, kalau yang Pak Fendi bilang tadi, kalau itu prinsip harus diselesaikan. Karena kalau prinsip nggak diselesaikan itu masalah. Tapi kalau tidak prinsip, didiamkan Dablek. memang akan hilang. Dengan Oke. kendablekan tadi akan hilang. Karena ya itu kembali tadi seperti yang kebutuhan sama keinginan tadi loh. Kalau Ya. cuman yang nggak penting banget, ya udah didiemin gitu. Nanti lama-lama hilang gitu. Tapi kalau ya itu penting ya memang harus diselesaikan, harus dibereskan, disepakati ya, apapun itulah ya harus disepakati gitu. Memang kebetulan saya sih istri saya nggak yang rewel Cerewet gitu ya. nggak ya. Jadi nggak seberapa ini. Tapi menurut saya kalaupun terjadi misalnya hal-hal yang kecil itu ya kita harus agak menebalkan telinga dan Hati juga ya. Jadi kadang-kadang harus punya hati yang besar Iya. untuk mengampuni, melupakan. Nah mungkin Pak Fendi bisa sedikit sharing ya, atau cerita dan bagaimana pengalaman mendidik anak dalam situasi yang mepet. Ya. Ini kalau anak-anak Pengen beli mainan. iya, pengen beli mainan, malu, terus pengaruh teman-teman, ya. Terus ini bagaimana nih, apalagi dengan situasi seperti ini. Dan satu lagi nih, bapak-bapak ini pengeluh, salah satu pertanyaannya, bagaimana melepaskan anak-anak tuh dari gadget? Sejak pandemik ini, semua anak terjebak di sana. Nah, ini kan anaknya masih kecil ya, ini kalau anaknya udah cukup besar ya, udah nggak ngelewatin masa yang begitu. Ini kalau anaknya masih kecil bagaimana nih Pak? Iya, kalau saya itu dari anak saya kecil, saya membiasakan mereka untuk mainan itu ada waktunya gitu. Ada beli mainan baru itu ada waktunya. Contohnya ketika mereka ulang tahun, ketika Natal, ketika kemudian ketika naik kelas seperti itu. Nah, itu ada waktunya. Atau ketika kita berlibur, maka itu waktunya mereka juga beli mainan seperti itu. Nah, di luar itu tidak harus begitu. Jadi kalau pas anak-anak minta dan saya tidak ada, ya maka Mereka sudah mengerti, mereka ya? sudah mengerti gitu. Bahwa itu kalau dapat ya syukur, kalau tidak dapat ya nanti kalau aku ulang tahun aku dapat, seperti itu. Dan kemudian sebenarnya yang dibutuhkan, saya tuh belajar dari hidup saya sendiri. Mungkin kalau terutama ayah-ayah zaman dulu ya, itu kan sebenarnya jarang sekali main dengan anak. Betul. Padahal yang dirindukan ketika saya merefleks diri saya gitu ya, yang saya rindukan itu bukan mainannya, tapi main dengan ayah, begitu. Main dengan ayah. Nah ini tip mungkin buat bapak-bapak ya. Sebenarnya kalau bapak-bapak mau meluangkan waktu bermain menyentuh anaknya, sebenarnya ketika jiwa mereka, hati mereka sudah terisi, mereka bahagia, mereka senang dengan ayah yang hadir. Sebenarnya kita akan meminimalkan untuk Belanja. beliin ini dan itu untuk mereka. Tapi banyak bapak-bapak lebih suka beliin ini dan itu Daripada main. menemani dan hadir buat anak-anaknya. Itu bagus banget. Seperti itu. Dan sebenarnya itu coba deh nanti Value juga. bapak akan merasakan, bapak-bapak akan merasakan bahwa anak-anak juga nggak terlalu demanding. Karena sebenarnya yang di dalam hati mereka, yang mereka dambakan, yang mereka rindukan adalah kehadiran orang tuanya. Menambahkan itu ya, saya punya ayah yang punya kebiasaan bahwa dia harus cerita dengan anaknya dari sejak kami kecil sampai beliau meninggal istilahnya ya. Dia membiasakan kalau kami datang ke rumahnya, dia akan cerita sehari 3 kali. Dan dia juga akan mendoakan sehari 3 kali. Jadi kami terbiasa kumpul buat pagi jam 5 kami doa, jam 2 siang kami doa, jam 10 malam kami doa. Nggak lama. Tapi kumpul
doa sebentar, baca Alkitab sebentar ya, karena kami Kristen. Nah, kemudian satu sisi dia seperti kita makan 3 kali, dia harus cerita 3 kali di meja makan. Ya, jadi setiap kali kita makan itu tidak boleh ada HP. Kalau zaman dulu bukan HP lah, tidak boleh ada kesibukan lain. Jadi kita semua harus cerita. Ya, Bapak cerita, kita juga cerita. Makan siang harus cerita, dan makan malam harus cerita. Ya, bukan cuma bapak yang cerita, ibu yang cerita, tapi anak-anak harus cerita. Gitu. Cerita apa saja kejadian di sekolah, dimanapun. Dan saya merasa bahwa itu value sangat bagus sekali. Walaupun akhirnya tidak bisa saya terapkan dalam keluarga saya. Itu cuma bisa terjadi sampai anak-anak SMP. Sudah SMP itu sudah nggak bisa, punya jadwal sendiri, punya semua acara. Saya juga punya acara sendiri, dan kami sudah tidak pernah cerita. Tapi menurut saya cerita itu penting, ya. Menaruh sebuah value ya yang sangat dalam gitu buat anak-anak kita sampai kapanpun. Dan itu buat saya sampai hari ini. Dan itu kebiasaan kalau saya ya, dan ayah saya tidak pernah boleh nggak cerita gitu. Bahkan pada waktu saya sudah menikah, seminggu sekali ayah saya akan telepon. Seminggu sekali ayah saya akan telepon dan berkata, ceritanya gimana? Ya, kabarnya piye? Kan orang Jawa ya, ayo ngomong. Dan kita bisa sejam karena kita saling cerita. Ya, saya sih merindukan sebenarnya kondisi seperti itu. Ya, semoga buat yang mendengar, yang belum terlanjur, anaknya besar, sangat bagus kalau value itu. Dan sejujurnya nggak pernah saya yang telepon. Ayah saya yang telepon setiap minggu 1 kali. Dan akan tanya di speaker sama ibu saya, cerita. Juga ke adik-adik saya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kalau itu bisa terus ditanamkan akan luar biasa. Kita ada di penghujung ya. Saya minta statement nih dari Pak Fendi, walaupun tadi juga belum dijawab nih ya, bagaimana di saat pandemik bapak-bapak mengajarkan anak-anak lepas dari gadget, padahal bapak-bapaknya juga kena gadget gitu. Itu belum sempet. Tapi ya habis ini langsung masuk statement dari Pak Har, Pak Fendi, tapi juga jawab itu sedikit ya. Iya, memang kalau untuk gadget itu PR kita semua sih, dan saya mencoba, belum terlalu berhasil, tapi saya mencoba mengajak anak saya itu beraktivitas, main sesuatu yang nggak melibatkan gadget. Dan kalau tadi ibu punya waktu pagi, siang, malam, wah itu terlalu luxury lah buat kita ya. Tapi kami membiasakan makan malam. Makan malam itu 1 jam yang benar-benar kita juga disiplinkan sebagai orang tua, kita juga lepaskan gadget tanpa kerjaan, dan kita makan 1 jam, mungkin kadang cuma 40 menit, cuman makan sambil ngobrol. Setuju banget sih itu. Dan kita batasi kuotanya lah. Kalau kuotanya kita limit juga, ketika habis ya mereka akan berhenti. Kalau mereka mulai teriak-teriak, ya tadi seperti Pak Har bilang, tebalkan kuping, gak usah dianggap, tunggu bulan depan kuotamu ada lagi, begitu. Kuota nontonnya kuota nonton, kuota internetnya kita batasin saja, begitu. Terakhir nih, inilah waktu dan kesempatan buat bicara dengan bapak-bapak di seluruh Indonesia ya. Apa yang mau disampaikan untuk tips and tricks mengelola uang? Ya, saya ini kalau mengelola uang ya, ini saya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pertama kali adalah berhentilah untuk, bahasa saya, boros ya. Jadi tidak membelanja sesuatu yang yang tidak dibutuhkan. Itu nomor 1. Ya tadi saya cerita mencatat dan lain sebagainya. Berhentilah boros. Kemudian ya menabung kayak Pak Fendi tadi bilang. Menabung dan kemudian memberi itu penting. Memberi itu penting. Jadi ya mungkin ceritanya agak panjang, tapi saya singkatkan untuk anak tips and tricks memberi itu penting. Dan yang salah satu yang sangat penting ini kan di zaman sekarang adalah membiasakan kita membayar tunai.
Jadi karena apa? Pancingan untuk berhutang itu banyak sekali lewat kartu kredit, lewat segala macam gitu yang kita rasa kita gesek udah beres gitu. Nah, kartu kredit saya nggak anti kartu kredit, tapi bayarlah tunai ketika kartu kredit itu sudah jatuh tempo. Jadi kita nggak membayar bunganya. Nah, apalagi yang pinjaman-pinjaman yang mengerikan ya, pinjaman online dan lain sebagainya itu sangat memberatkan, itu bahaya sekali. Itu mengerikan lah, itu mengerikan sekali. Saya punya teman yang auditor di perusahaan-perusahaan begitu, mereka untung 100% dalam waktu cuma 1-2 tahun kok. Oh ya? Iya. Labanya 100% dalam waktu 2 tahun. Berarti dari mana labanya? Ya dari yang pinjam. Gitu aja, sesederhana itu. Jadi kalau pengen tahu, tapi ya itulah, berhentilah boros, berhentilah membuang uang untuk hal-hal yang nggak berguna. Kemudian tabung, kemudian memberi. Ceritanya akan panjang kalau memberi, dan belajarlah untuk membayar tunai. Apapun. Jadi selesai hari ini. Memang kalau untuk usaha lain lagi ya, tapi untuk keuangan pribadi tertiblah seperti itu. Pak Fendi? Ya, kalau menurut saya yang kita harus lakukan itu jangan lupa bersyukur. Ya. Apapun yang ada bersyukur begitu. Dan kemudian kita tetap tenang, kita kelola dengan apapun yang ada. Jangan suka berandai-andai dengan apa yang nggak ada, tapi kelola apa yang ada. Baik kondisi keuangan yang ada, pekerjaan yang ada, kita lakukan penghematan, menunda keinginan, menghemat kebutuhan, dan tetap disiplinkan untuk memang benar untuk menabung dan memberi, menabur kepada orang lain. Memberi kepada orang lain itu memberi perasaan kita itu berfungsi, berguna, memberi manfaat buat orang lain. Dan itu saja dari saya ya, kita harus selalu bersyukur, bisa berhikmat untuk mengelola semua yang ada, berhemat dan jangan segan, jangan malu, jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru, kreatif dan beranikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu. Jadi saya, uang harus dikendalikan, uang harus diperbudak, jangan biarkan uang mengendalikan kita. Setuju. Jangan biarkan uang membuat kita tergila-gila ditentukan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan karena uang. Sekali lagi, investasikanlah segala hal yang baik dalam hidupmu. Tidak hanya uang, tetapi bisa juga skill, setiap pelajaran-pelajaran yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, tambahkanlah dalam hidupmu. Karena ternyata itu adalah salah satu dalam mengelola tidak hanya uang, tetapi mengelola kehidupan dalam hidup kita. Sekali lagi, tetap stay tune dan tetap stay di MMA untuk episode-episode selanjutnya. Mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.